Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya lah kita masih dapat berjumpa di siang hari ini yang agak-agak panas tapi tetap bikin ngantuk. Tapi tetap semangat. Semoga bisa ditahan dulu ngantuknya. Insya Allah menahan ngantuk dalam kondisi mencari ilmu akan menjadi pahala yang pahalanya besar dan menjadi amal jariah. Baik, apakah suara saya terdengar jalan jelas atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Bentar. Kita langsung ya. Oke. Minggu lalu sudah saya berikan materi ya, yang harus dipelajari. Ada 3, satu PowerPoint, yang satu PDF tentang moneter, yang satu lagi tentang surat berharga negara. Apakah sudah dibaca yang saya berikan minggu lalu? Sudah dibaca apa belum? Ada yang sudah baca? Halo. File tentang sistem moneter dalam ekonomi Islam. Belum ada yang baca ya? Yang saya kirim kemarin? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum berarti hari ini agak sedikit lama. Seharusnya dibaca dulu. Jadi saya tinggal sedikit menambahkan, tapi karena belum dibaca berarti harus dijelaskan satu persatu dulu. Baik, kita Ya, Pak. lain kali nanti kalau ada materi tolong dibaca dulu di awal. Jadi kita bisa lebih ringkas lagi. Dan minggu lalu sudah, yang ini udah dibahas atau belum? Slide ini sudah kita bahas atau belum? Belum, Pak. Belum. Minggu lalu video, Belum. Pak. Oh, Kemarin minggu lalu video. Oke. Oke, berarti hari ini kita mulai dari sini atau Ya, kita Pak. mundur? Pengertian ya, ekonomi moneter. Bagian dari ilmu ekonomi itu pasti. Tapi
Tapi ekonomi moneter membahas permasalahan sekaligus penyelesaian yang ditimbulkan oleh suatu alat tukar pada sebuah negara dan dapat berkaitan dengan alat tukar negara lain. Nah, yang dimaksud dengan alat tukar itu apa? Uang, Pak. Uang. Ada lagi Uang selain dan uang? benda, Pak. Uang dan benda. Benda berarti sistemnya Barter, Pak. Barter barang. barter barang. Nah, nanti untuk jenis-jenis uang itu dibahas oleh kelompok 1. Ada berapa jenis uang, kemudian apa fungsi dari uang. Intinya moneter itu membahas masalah alat tukar. Karena zaman sekarang itu lebih logisnya menggunakan uang ya. Pertukaran barang iya masih ada, tapi dianggap sudah bukan hal yang inti dalam pertukaran, tapi menggunakan uang. Makanya uang ini yang akan menjadi pembahasan. Ya, kebijakan moneter dilakukan dengan mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah kestabilan perekonomian. Maka kebijakan moneter itu untuk mengatur persediaan uang. Kalau persediaan uang berarti ada atau tidak ada uang. Banyak atau sedikit. Itu namanya persediaan. Nah, sehingga permasalahan dalam moneter, uang berarti permasalahan moneter ya uang. Kan? Karena yang dibahas adalah uang berarti masalahnya ada di uang. Ada dua masalahnya di dalam ekonomi moneter. Yang pertama, jumlah uang beredar terlalu sedikit. Yang kedua, jumlah uang beredar terlalu banyak. Ya. Oh, ternyata uang terlalu banyak itu bisa bikin masalah. Ya. Uang yang beredar terlalu banyak itu jadi masalah. Yang banyak aja jadi masalah, apalagi yang sedikit. Makanya, melalui kebijakan moneter, tidak bisa uang itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Harus seimbang. Seimbang dengan apa? Nanti semakin dalam akan kita pelajari apa sih yang dikatakan seimbang di sana. Kita bahas dari jumlah uang beredar terlalu sedikit. Ya. Kalau orang tidak punya uang, pasti bingung. Oh, besok mau makan apa? Kalau kalian saja ya contohnya, seandainya perkuliahan offline ke kampus, ada jadwal kuliah dari jam 7 sampai jam 5. Sudah berangkat, dompet ketinggalan. Mau pulang jauh. Kan? Atau kalau mau pulang nanggung. Akhirnya di kampus bingung. Nggak bawa uang. Mau makan siang nggak ada duit, mau hutang dengan teman nggak enak. Itu kalau tidak ada uang. Berarti uang kita sedikit atau tidak ada uang. Bikin pusing. Kalau perut sudah lapar, maka sudah mau ngapa-ngapain tuh nggak fokus. Mau belajar malas. Kan? Mau tidur-tiduran juga nggak enak, perutnya lapar. Perut lapar, kepala pusing, bibirnya sudah mulai putih, pucat. Belum sampai jam 5 sudah pingsan. Nah, jadi masalah uang terlalu sedikit ini merepotkan. Tapi dalam pembahasan moneter, uang beredar terlalu sedikit itu pembahasannya tidak sekedar secara fisik. Jadi uang beredar terlalu sedikit itu dilihat dari daya beli masyarakat. Ya. Bisa saja orangnya tetap uangnya banyak. Uang yang dimiliki banyak. 1 miliar. Itu kan. Tapi dia tidak mau belanja banyak. Dia lebih pilih ditabung di bank. Ini bank. Uangnya banyak tapi dia lebih milih nabung supaya dapat bunga. Dapat bunga. Kan lumayan. Anggaplah 1% dari 1 miliar. Sudah ada 10 juta. Cuma diam aja duitnya 10 juta. Ketimbang duit ini untuk usaha. Ya. Untuk usaha. Nggak jelas. Jangan-jangan nanti usahanya bangkrut. Kan? Usahanya bangkrut. Lebih baik dimasukkan aja ke bank. 1M atau didepositokan. Nah, kalau orang-orang kaya itu lebih banyak nabung, otomatis kan belanjanya sedikit. Belanjanya sedikit. Karena uangnya disimpan di bank, belanjanya berkurang.
belanja berkurang. Ya, kalau orang-orang yang punya duit ini mengurangi belanjanya, maka pedagang-pedagang itu mengalami penurunan keuntungan. Seperti saat ini, COVID. COVID itu ternyata kalau kalian simak di berita, orang-orang kaya itu kekayaannya meningkat. Pejabat juga kekayaannya meningkat. Lalu kenapa bisa orang kayanya meningkat, tapi perekonomian kita tetap stop atau istilahnya tidak berjalan, perekonomiannya lemah? Ya, karena orang-orang kaya itu duitnya ditabung atau diinvestasikan. Orang kaya ini investasi. Dia tidak mau dibelanjakan karena khawatir ada yang mau bikin usaha, khawatir. Jangan-jangan kalau dibikinkan usaha di musim COVID ini nanti malah nggak jelas. Ya kan? Udah habis 1 M untuk buka usaha, ternyata bangkrut. Lebih baik ditabung aja lah, lumayan dapat bunga. Dianya diam di rumah, duitnya tetap masuk. Nah, ini yang dikatakan jumlah uang beredar terlalu sedikit. Karena tingkat konsumsinya turun. Tingkat konsumsi turun berarti daya beli turun. Ya. Makanya jumlah uang beredar terlalu sedikit itu bisa disebabkan karena memang uangnya tidak ada. Ini saya tulis saja. Uangnya tidak ada. Atau keinginannya tidak ada. Keinginan kalian bisa buat catatan kecil sendiri. Nah, jadi permasalahannya kenapa jumlah uang beredar bisa sedikit? Yang pertama karena memang uangnya nggak ada. Jadi dia tidak bisa beli apa-apa. Yang kedua, keinginan belanjanya yang nggak ada. Ya, kalau yang kedua ini uangnya mereka dia punya, tapi memang nggak mau, lebih baik disimpan. Tuh. Kalau sudah tingkat konsumsinya turun, ya daya beli turun, maka dagangan-dagangan itu tidak ada yang beli. Contoh, ya kalau saya nabung nih, nabung mau beli mobil. Pada saat mau beli mobil tahun 2020, terjadilah COVID. Ya. Pas terjadi COVID, saya nggak jadi beli mobil. Karena khawatir kalau beli mobil sekarang, siapa tahu besok-besok ekonomi makin nggak jelas. Nanti lama-lama duit tabungan habis. Lebih baik ditunda dulu beli mobilnya, tabungannya untuk berjaga-jaga. Disimpan dulu aja. Rata-rata semua orang berpikir seperti itu. Ini yang menyebabkan industri kita penjualan mobil menurun di Indonesia. Ya, pada saat COVID penjualan mobil turun, inilah yang membuat pemerintah menghapuskan pajak pembelian mobil supaya orang-orang itu tertarik lagi beli mobil. Nah, kalau yang beli mobil, anggaplah Toyota, yang biasanya sebelum COVID jual 1 bulan itu 1.000 unit mobil. Pas COVID, 200 unit mobil dalam sebulan. Berarti pengurangannya 80% kan. Nah, akibat daya beli yang turun, penjualannya pun ikut turun. Tadi Toyota turun dari 1.000 yang terjual menjadi hanya 200. 800 unitnya tidak laku. Ya, karena penjualannya turun, maka Toyota harus menurunkan tingkat produksinya. Yang 1 bulan diproduksi 1.000, diturunkan 200 saja. Ketika tingkat produksinya diturunkan, maka menyebabkan GDP atau PDB itu negatif. PDB apa, Pak? Gampangnya PDB itu adalah tingkat produktivitas dari sebuah negara. Maka Toyota menurunkan jumlah produksinya, berarti produktivitasnya turun atau negatif. Kalau produksinya diturunkan, otomatis output barangnya juga negatif. Yang dihasilkan cuma 200. Dari 1.000 jadi 200 saja setiap bulan. Dampaknya apa?
kalau PT Toyota menurunkan produksinya, maka keuntungan perusahaan turun. Kan jelas. Dari yang terjual 1.000, sekarang tinggal 200. Berarti kan keuntungannya pasti mengalami penurunan usaha. Ya. Dimulai dari pendapatan dulu sebenarnya. Ya. Kalau penjualannya turun, pendapatannya ikut turun. Kalau pendapatannya turun, keuntungannya juga turun. Kalau keuntungannya turun, dia mau bayar karyawan dari mana? Akhirnya mau tidak mau beberapa perusahaan harus mem-PHK. Kalau sudah di PHK, penganggurannya meningkat. Misalkan dari PT Toyota aja berapa mem-PHK. Belum produsen yang lain, ada Honda, ada Mitsubishi. Sama, mengalami penurunan. Maka PHK-nya meningkat, penganggurannya juga ikut naik. Kalau sudah tingkat produktivitas turun, pengaruhnya nanti terhadap nilai rupiah. Rupiah itu akan semakin melemah atau terdepresiasi. Nah, sekarang $1 sama dengan 15.000. Kisaran itu ya. Kalau perekonomian tidak diperbaiki, bisa saja nanti sampai ke 16.000 atau lebih tinggi lagi. Semakin melemah. Kalau ini dibiarkan, maka nanti manufaktur berkontraksi terlalu lama. Kontraksi berarti tidak berkegiatan lah ya istilahnya. Nah, ini dampak dari jumlah uang beredar terlalu sedikit. Nah, padahal cuma perkara duit yang orang nggak bisa belanja atau orang nggak mau belanja, tapi dampaknya sampai ke negara. Ya. Dampaknya luas sekali. Ini baru uang terlalu sedikit. Oh, kalau gitu uangnya harus banyak, Pak. Kita stok banyak-banyak aja biar aman. Ternyata nggak bisa. Tidak mentang-mentang kalau uang sedikit bikin masalah, kita perbanyak duit. Bikin masyarakat kita lebih sering belanja. Oh, ternyata nggak bisa juga. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, ternyata dampaknya juga hasilnya nanti sama juga. Kenapa bisa sama? Nah, alurnya dari jumlah uang beredar terlalu banyak. Nah, maknanya kebalikan dari yang sedikit. Berarti kalau tadi terlalu banyak, terlalu sedikit karena tidak ada uang untuk belanja atau keinginan belanjanya nggak ada, maka sini penyebabnya adalah uangnya terlalu banyak. Jadi memang benar-benar uangnya banyak. Yang kedua, keinginannya yang terlalu banyak. Nah, nah, jadi kalau uang beredar terlalu banyak, diakibatkan karena memang uangnya terlalu banyak sehingga dia belanja terus. Ya contoh lah kalau kalian biasa diberi 50.000 sehari ke kampus, tiba-tiba dikasih 200.000. Nah kan senang. Pikirannya udah mau beli macam-macam. Mau nanti siang makannya di KFC. Sorenya mau beli boba. Gitu kan. Udah mikir sana sini. Terus mau nanti malamnya mau nongkrong ke kafe mumpung ada duit. Akhirnya kita jadi konsumtif karena terlalu banyak uang. Konsumsinya meningkat. Ini. Jadi ini yang disebut jumlah uang beredar. Atau yang kedua, keinginannya yang terlalu banyak. Mau apa-apa dituruti. Uangnya nggak ada tapi keinginannya ada. Sekarang ada Shopee Pay Later. Ya, dimudahkan tuh. Keinginannya ada, duitnya nggak ada. Bisa diwujudkan dengan Shopee Pay Later. Itu yang gampang. Ya, Shopee kan menyediakan utang dulu. Bayarnya nanti. Mau beli HP baru. Nggak ada duit. Padahal HP yang lama belum rusak. Ada Shopee Pay Later. Shopee aja. Kan? Semua orang diberikan fasilitas Shopee Pay Later. Belum lagi, misalkan ada yang ngajuan kredit ke bank. Pengen punya mobil. Ngajukan kredit ke bank.
Padahal kemampuannya belum ada, tapi keinginannya yang terlalu tinggi. Tidak disesuaikan dengan kemampuan. Semua orang jadinya konsumtif. Ini yang disebut sebagai jumlah uang beredar terlalu banyak. Ya, karena tingkat konsumsinya meningkat. Nah, kalau orang tingkat konsumsinya sudah meningkat, setiap produk selalu dibeli, habis diborong setiap harinya. Terjadilah yang namanya inflasi. Ya, jadilah yang namanya inflasi. Apa itu inflasi? Apa inflasi? Kenaikan harga barang, Pak. Kenaikan harga barang. Hampir sudah benar, tapi masih kurang lengkap. Ada yang bisa melengkapi? Kenaikan harga barang yang apa? Secara terus-menerus. Oke. Secara terus-menerus, kemudian Keseluruhan apa lagi, barang. Nadia? Apa? Gimana? Kenaikan harga barang secara terus-menerus, kemudian ada yang bisa menambahkan lagi? Kenaikan harga barang secara terus-menerus. Lalu ada lagi nih yang masih kurang. Kenaikan yang meluas pada barang lainnya. Pada barang lainnya. Serta kenaikan jasa, Pak. serta Kenaikan jasa juga, Pak. Kenaikan jasa, ya, oke. Berarti kenaikan harga barang secara meluas yang berpengaruh terhadap barang ataupun jasa secara terus-menerus. Kemudian masih ada yang kurang. Dalam Apalagi? jangka waktu tertentu, Pak. Nah, itu dia. Dalam jangka waktu tertentu. Ya. Dalam jangka waktu tertentu. Jadi naiknya secara terus. Jadi enggak, istilahnya kalau grafik dia naik terus ya. Kalau naik kemudian standar agak turun sedikit, naik lagi. Kayak grafik nggak masalah, dia naik terus dalam satu waktu. Bisa dalam satu periode hari atau bulan. Dan lonjakannya itu nggak berhenti-berhenti. Ini yang inflasi yang mengkhawatirkan. Tapi kalau inflasi secara umum, dia hanya kenaikan harga barang. Jadi inflasi yang perlu diperhatikan adalah kenaikan harga barang secara meluas yang berpengaruh terhadap barang lainnya, baik barang atau jasa, dalam suatu waktu tertentu. Waktunya itu loh. Contoh, awal COVID, ya, barang apa yang harganya mahal? Masker, hand Masker. Kenapa masker bisa jadi mahal pada saat itu? sanitizer. Aku untuk mencegah penyebaran. Karena mencegah COVID, ya. Ya, masker diwajibkan untuk mencegah COVID. Akhirnya orang semua mencari masker. Yang punya duit atau yang tidak punya duit, mereka semua beli masker. Ya, artinya. Dia orang butuh masker. Ya, artinya orang yang dia uangnya ada, dia beli masker. Yang uangnya nggak ada keinginan, tapi uangnya nggak ada juga pengen beli masker. Yang lebih parah, yang uangnya banyak malah memanfaatkan. Ya, ditimbun, kemudian dijual lagi untuk mencari keuntungan. Artinya kan tingkat konsumsinya naik. Semua beli masker sampai ada yang memborong, terjadilah kelangkaan. Langka. Ya. Ketika sudah langka, inilah yang dikatakan terjadi inflasi. Ya. Nah, masker itu naiknya secara drastis dalam satu waktu dan sedang dibutuhkan. Tunggu sebentar. Dalam satu waktu. Nah, itu kan pada masa awal COVID. Sehingga harus segera diselesaikan. Segala sesuatu yang sifatnya langka, pastilah menjadi mahal. Barang langka, harganya mahal. Kemudian wanita yang cantik, baik, dan solehah, langka. Jujurannya mahal. Ya enggak?
itu memang segala sesuatu yang langka itu harganya mahal. Kalau misalkan semua wanita, banyaknya wanita baik, cantik, dan solehah itu banyak, maka jujuran tidak akan mahal. Karena memang yang lengkap, cantik, baik, solehah itu langka. Wajarlah jika jujurannya mahal atau seserahannya mahal. Kemudian inflasi ini nantinya. Jadi kan tadi sudah nih, jumlah uang beredar terlalu banyak. Kan permintaannya tinggi, terjadi kelangkaan, akhirnya inflasi. Kalau sudah inflasi, nanti dampaknya ke sini lagi, ke daya belinya turun. Ya. Daya beli turun, kenapa bisa dari inflasi larinya ke daya beli yang turun? Karena tadi saya bilang, orang yang duitnya ada ataupun tidak ada, sama-sama mau beli masker. Sebelumnya kalau masker selembar harganya 1.000, ya kemarin sempat sampai harganya naik ke 5.000, 5 kali lipat. Bayangkan kalau ada pemulung atau tukang cari barang rongsok yang sehari paling dapat 15.000 atau 20.000. Seharian di luar mengharuskan dia pakai masker sehari ganti 2 kali. Dia beli 2 masker sudah 10.000. Untuk masker aja 10.000 sehari. Pendapatannya itu 20.000. Padahal 20.000 itu untuk makan paling 2 kali sehari. Daripada dia mati kelaparan, ya udah mending nggak usah beli masker. Berarti daya beli terhadap masker itu turun karena tidak ada kemampuan. Harganya mahal, ya orang nggak mampu beli. Daya beli ya, daya beli turun karena harganya mahal, atau daya beli turun karena orang malas. Jadi yang tidak punya uang butuh masker tapi harganya mahal, nggak mampu beli. Orang yang punya uang, maskernya langka, harganya mahal, juga nggak mau beli. Orang punya duit biasanya nggak terlalu bodoh juga lah. Dia tahu kapan waktunya masker ini akan kembali normal. Akhirnya dia beli nggak langsung banyak. Beli paling 1, 2, atau sekotak. Ya gitu kan. Artinya keinginannya turun. Dari inflasi ini saya ulang, menurunkan daya beli dari segi kemampuan belinya atau keinginan belinya. Maka dampak dari jumlah uang beredar terlalu banyak atau terlalu sedikit sama-sama nanti ke daya beli turun. Nah, ini daya belinya turun, sama-sama ke sini juga ujung-ujungnya. Kalau sudah daya beli turun, nanti ke sini lagi penjualan negatif, PDB negatif, output real negatif. Akhirnya kembali lagi pendapatan turun, keuntungan turun, PHK meningkat, pengangguran meningkat, rupiah terdepresiasi, manufaktur berkontraksi terlalu lama. Kan kemarin awal Covid ramai tuh, banyak yang di PHK, pengangguran meningkat, ya kan? Pendapatan pengusaha pada turun. Bahkan tidak jarang ada pabrik sepatu yang tutup. Karena memang beban operasionalnya nggak bisa ditutupi dengan keuntungan. Keuntungannya nggak ada. Sedangkan bebannya jalan terus. Akhirnya inilah yang disebabkan kalau perekonomian tidak stabil. Ini yang disebut sebagai resesi. Resesi adalah terhentinya roda perekonomian dalam segala aspek. Pariwisata, keuangan, kemudian transportasi, manufaktur, pertanian. Tapi pertanian itu masih positif ya di masa COVID. Karena apa? Kita tetap butuh makan. Telekomunikasi naik, justru paling tinggi. Kenapa? Semua beralih ke online. Semua perlu kuota. Semua akhirnya beli kuota, pasang IndiHome yang sebelumnya tidak punya IndiHome. Naik. Medis, obat-obatan naik. Tapi di luar 3 hal ini, semua turun. Ekspor impor turun. Transportasi tadi turun. Ya, semuanya turun. Kalau sampai ini terlalu lama, maka terjadilah resesi. Yang tadinya positif pun ujung-ujungnya bisa jadi negatif. Ya. Kita tahu, orang pada saat COVID butuh obat. Jelas industri obat-obatan meningkat. Medis itu meningkat. Tapi ketika tidak ada perbaikan ekonomi, lama-lama orang juga setiap hari beli vitamin, tapi
gajinya kecil, menurun, pendapatannya turun, duitnya habis, nggak sanggup lagi beli obat, nanti lama-lama semua juga akan turun kalau tidak ada perbaikan. Inilah yang disebut resesi. Semua roda perekonomian turun. Bisa dibayangkan jika sopir-sopir truk yang bawa bahan pangan dari Jawa berhenti bekerja, berhenti beroperasi, ya, berhenti mengirim-ngirimkan barang. Kapal dari Jawa yang membawa muatan itu berhenti, tidak beroperasi lagi karena orang-orangnya tidak digaji. Kita yang di Kalimantan masih bergantung dari luar pulau, baik itu beras, sayur-sayuran, buah, ya, tergantung. Belum lagi yang dari luar negeri. Kita handphone semuanya dari luar negeri. Mereknya apa? Xiaomi. Xiaomi dari luar negeri. iPhone, Samsung dari Korea. Kalau iPhone dari, saya lupa, dari Amerika kali ya. Oppo juga, Realme. Semua dari Korea. Semua dari Korea, semua dari luar negeri. Produk luar negeri yang kita impor. Kalau semua terhenti, ya udah kita nggak bisa apa-apa. Barang-barang juga ikut berhenti. Jasa ikut berhenti. Kalian yang mau belanja online saja nggak bisa. Karena transportasi ikut terhenti. Tidak ada yang mengirimkan. Ini kalau terjadi dan dibiarkan. Ini tadi dampaknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Pak, Ya, izin bertanya. Iya, silakan. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi ketika masyarakatnya tidak menyetujui atau bahkan menolak kebijakan-kebijakan yang telah dibuat? Oke, bagus sekali. Ini sebenarnya akan kita bahas. Bagaimana yang harus dilakukan pemerintah? Lalu bagaimana jika masyarakat menolak, gitu kan? Kita bahas dulu apa yang harus dilakukan. Karena permasalahannya ada dua, uang beredar terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka caranya ketika duit beredar terlalu sedikit, pemerintah harus bisa menambah. Ingat ya, tadi saya katakan jumlah uang beredar terlalu sedikit bukan dari segi fisik, tapi dari segi pembelanjaannya, dari segi konsumsinya. Kalau konsumsinya kecil berarti uang beredar terlalu sedikit, sehingga harus ditambah. Bisa ditambah uangnya atau ditambah keinginannya. Ya, tambah keinginan, tambah uang. Mereka yang terdampak COVID dapat apa? BLT, tuh yang Ibu Risma marah-marah, ya kan? BLT dipotong, yang dikorupsi 17 apa 13 miliar tuh. Itu BLT dengan cara memberikan uang supaya mereka bisa belanja, supaya bisa makan. Yang kedua, BLT ini tidak akan berpengaruh terhadap orang kaya yang lebih memilih menabung, sehingga harus menimbulkan keinginan. Orang kaya nggak mungkin dikasih BLT. Mereka punya duitnya. Sehingga harus direspon, dirangsang dari keinginan. Caranya, contoh kemarin untuk mobil. Pajak pembelian mobil di-nolkan. Ya. Anggaplah mobil harganya 100 juta. Kan setiap barang itu selalu ada pajaknya. Kalau 10% pajaknya berarti sudah 110 juta. Nah, ini pajak pembelian ya, bukan pajak STNK, pajak PPKB. Pajak pembeliannya saja. 110 juta. Pemerintah menghapuskan pajak ini. Jadi 0%. Supaya harga mobilnya lebih murah. Yang harusnya dibayar 110 juta, jadi 100 juta saja. Sehingga akan menarik minat. Minat orang-orang kaya yang punya duit. Oh, mumpung mobilnya murah, ayo beli. Karena nanti kalau ada pajaknya lagi, nanti harganya mahal. Dengan dengan cara merangsang keinginannya untuk berbelanja. Kalau uang beredar terlalu banyak, ya harus dikurangin. Ya, harus dikurangi. Cara menguranginya gimana? Bukan dengan cara bukan diambil paksa duitnya.
Karena dia ada dua hal ya yang berpengaruh. Yang pertama tadi kan keinginannya yang kurang atau uangnya yang keinginannya terlalu tinggi atau duitnya yang berlebihan. Nanti ini dengan cara menurunkan atau menaikkan suku bunga bank. Jadi suku bunga bank kita sebenarnya lebih kepada kalau moneter mainnya di lembaga keuangan ya, di perbankan. Nanti ada yang namanya suku bunga bank. Suku bunga itu dinaikkan, artinya kalau orang yang nabung dapat bunganya tinggi, jelas kan akan menarik minat menabung. Tapi kalau suku bunganya diturunkan, nah orang yang nabung itu tidak tertarik lagi menabung. Nah, ketika uang beredar terlalu banyak, pemerintah bisa menaikkan suku bunga bank melalui BI rate namanya. Nanti misal, ayo yang nabung dapat 4%. Akhirnya yang duitnya banyak ke sini 4%. Semua uangnya ditabung. Duit 1M ditabung ke 4%. Akhirnya yang punya duit banyak tadi mengurangi konsumsinya karena duitnya ditabung. Yang keinginannya tinggi, ya, yang tadi suka ngajukan kredit, mau beli mobil, ketika suku bunga bank tinggi, dia tidak jadi ngajukan kredit. Kenapa? Karena bunganya tinggi. Akhirnya mobilnya nggak jadi. Jadi dengan cara menaikkan atau menurunkan bunga bank. Tapi nanti kita lihat lagi di slide selanjutnya akan saya jelaskan ya. Kita langsung ke slide selanjutnya aja. Kita ke nah ini. Nah, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya Bank Indonesia itu menjaga stabilitas perekonomian. Sebenarnya tidak pemerintah yang langsung turun tangan ya, tapi melalui Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia itu otoritas moneter yang punya hak dan punya kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan stabilitas ekonomi. Dari Bank Indonesia, nanti tujuan pertama itu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini berkaitan dengan ekspor dan impor. Ekspor, impor. Neraca pembayaran. Nah, bagi penjelasannya, ketika kita mengekspor barang, anggaplah saya produsen baju ya dari Indonesia. Saya gambarkan baju. Ini baju ya dari Indonesia dibeli oleh orang Amerika. Belinya kan pakai dolar, ya kan? Nah, saya tidak terima bentuk dolar di Indonesia. Jadi bukan mereka bayar pakai dolar. Misalkan di orang Amerika ini dia beli satu kontainer harga 1M. Nah, dia tidak transfer dolarnya. Tapi dolar ini akan dirubah dalam rupiah senilai 1M. Jadi setiap orang luar negeri beli barang di dalam negeri, mata uang itu harus diubah ke dalam mata uang rupiah dulu. Kalau rupiah permintaannya, ini kan dikatakan permintaan ya. Orang Amerika menukarkan dolarnya ke rupiah, berarti ini permintaan. Semakin sering diminta, rupiah itu akan menguat. Memang sudah hukumnya seperti itu. Yang diminta atau yang dikejar itu jauh lebih kuat statusnya. Ya bisa aja contoh gini. Kalau cowok naksir cewek gitu ya, meminta untuk jadi, nggak usah jadi pacar, untuk jadi istri, ya kan? Biasanya si cewek itu statusnya lebih tinggi, dalam artian dia yang jual mahal karena dia yang diminta, kan gitu. Si cowok naksir sama cewek, kemudian ngejar-ngejar, otomatis harga si cewek itu lebih tinggi daripada si cowok karena dia yang dikejar. Kalau sebaliknya, cewek yang ngejar cowok, berarti cowok yang lebih tinggi nilainya karena dikejar. Rupiah juga begitu. Ketika rupiah dikejar oleh dolar, artinya diminta nih, mau ditukar, maka nilai rupiah akan semakin menguat. Itu kalau kita mengekspor. Tapi kalau kita mengimpor, ya impor, nih yang suka
yang kena budaya Korea, yang Korean Wave. Beli jaket, beli baju dari Korea, impor. Semakin sering, misalkan baju. Mata uang Korea apa? Won. Apa? Won, Pak. Won. Lambangnya apa? Ya, anggap inilah ya. Won. Kemudian KRW. ada yang RW. RW. KRW, Pak. RW. R. KRW, Pak. KRW. Oke, KRW. KRW. Korean Won. Ini baju Korea. Yang mana BTS lah. Itu kan tertarik untuk dibeli. Dibeli oleh orang Indonesia. Oleh remaja di Indo. Nah, orang Indonesia itu memang mentransfernya rupiah. Tapi secara sistem nanti rupiah ini akan diubah menjadi Korean Won atau mata uang Korea. Semakin sering kita impor, ini satu kali minta ke rupiah diubah Korea, dia naik. Mata uang Korea naik. Ada lagi yang belanja ke Korea, naik lagi mata uangnya. Semakin banyak yang mengimpor, mata uang Korea ini akan semakin menguat terhadap rupiah. Ya. Karena sering banget diminta. Makanya kampanye kita di Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Kurangilah produk impor. Itulah kenapa pemerintah impor nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak. Pertama, itu akan menurunkan nilai rupiah. Melemahkan kita justru. Ketika rupiah kita melemah, anggap contoh saat ini, $1 sama dengan kita bulatkan jadi 15.000 ini ya. Nah, ketika rupiah kita melemah yang semula 15.000 ya kan, kemudian jadi 16.000. Oh, turunnya cuma 1.000, Pak, nggak masalah lah, masih aman. Iya, kalau $1. Bayangkan kalau kamu punya utang senilai $1.000 ya. $1.000 dengan kurs mata uang 15.000 berarti berapa? 15 juta, Pak. 15 juta. Nah, ketika rupiah melemah, $1 jadi 16.000, maka utangnya jadi berapa? 16 juta. Udah rugi 1 juta. Inilah kenapa mata uang rupiah itu harus dijaga. Jangan melemah. Ya. Jangan sampai melemah. Memang dari sejarahnya Indonesia itu tidak pernah menguat terhadap dolar. Dari 2.000 ke 5.000, kemudian 8.000, 14.000, dan sekarang hampir menyentuh 15.000 atau bahkan mungkin sudah ya. Nanti bisa kalian cari berapa sekarang $1. Ya kan naik terus. Bayangkan kalau tadi punya hutang. Nah, hutang Indonesia berapa? 6.600 triliun. Kalau dibagikan ke seluruh warga negara Indonesia, kita masing-masing kepala menanggung sekitar 20 juta rupiah. Sekitar 20 juta. Nah, ini memang tidak keseluruhannya dalam bentuk dolar. Kita ada utang kemana? Ke Tiongkok ada mungkin. Nah, kalau kita semakin sering belanja impor dari Tiongkok, ya, Xiaomi kan lagi masuk terus, itu kan HP baru laris di Indonesia. Ya, mata uang mereka akan semakin menguat terhadap rupiah. Pemerintah harus menjaga keseimbangan ini supaya ya terkait ekspor impor, supaya rupiah itu tidak melemah. Itu tujuannya. Jadi tidak sembarangan ketika pemerintah katakan jangan melakukan impor. Impor nggak masalah, tapi jangan keseringan. Karena dampaknya itu terhadap rupiah. Nah, lebih parahnya lagi ada orang yang justru investasinya ke dolar. Ayo investasi dolar, bangga dia. Padahal secara tidak langsung ketika dia investasi dolar, ya, punya dolar banyak, dia akan menurunkan rupiah. Dia nyimpan dolar banyak, bangga nih dolarnya banyak. Secara tidak sadar nilai rupiah turun.
Nah, sekarang dia itu tinggal di mana? Di Indonesia apa di Amerika? Investasinya dolar. Berarti dia tidak cinta tanah air. Ya. Percuma dia investasi dolar kalau rupiahnya terus turun. Orang dia tinggal di Indonesia, kecuali dia tinggal di Amerika sana, investasi dolar ya terserah. Gitu ya. Sehingga jangan investasi mata uang atau yang dikatakan falas, valuta asing. Ini. Kemudian ketersediaan lapangan kerja. Ya, Bank Indonesia itu menjaga ketersediaan lapangan kerja. Menjaga stabilitas ekonomi berarti menjaga ketersediaan lapangan kerja. Tadi sudah dijelaskan. Ketika ekonomi tidak jelas, dampaknya terhadap pendapatan dan keuntungan. Kalau perusahaan keuntungannya terus turun, maka akan banyak yang di PHK. Akan lebih banyak lagi pengangguran. Lalu pemerataan pendapatan. Jelas tadi masih ada hubungannya. Kalau lapangan kerja susah, maka orang semakin susah mendapatkan pendapatan, memperoleh gaji untuk bertahan hidup. Makanya sekarang rame juga tuh manusia silver atau badut-badutan. Kalau di sini belum ada manusia silver. Kalau di Jakarta banyak. Yang keempat, menjaga pertumbuhan ekonomi. Namanya tumbuh berarti ke atas, ya, ke samping, ke segala arah itu tumbuh. Pohon tumbuh tidak sekedar dari kayunya kecil tinggi saja enggak, tapi dia pohon itu akan melebar batangnya semakin menguat. Nah, perekonomian yang bertumbuh itu semakin melebar, meninggi dan menguat. Yang terakhir, stabilitas harga. Stabilitas harga tadi contohnya ketika terjadi inflasi. Jangan sampai inflasi itu menjadi hyperinflasi. Ya. Seperti di Zimbabwe. Di Zimbabwe itu terjadi hyperinflasi. Jadi miliarder di Zimbabwe itu tidak ada gunanya. Karena katanya harga 3 butir telur itu 200 miliar. Ya. Saya lupa tadi baru baca artikelnya. Harga 3 butir telur miliaran. Berarti kan jadi miliarder di sana itu tidak ada manfaatnya. Nah, ini 5 hal yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita akan menjaga, bukan kita, otoritas moneter atau Bank Indonesia menjaga dengan 4 hal ini. Ini bermain di instrumen keuangan. Kalau dari Bank Indonesia-nya bermain di instrumen keuangan. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Kebijakan diskonto, kebijakan kas, kebijakan dorongan moral. Ini seharusnya yang kalian baca di artikel, tapi karena belum dibaca maka harus kita jelaskan lagi. Nah, nanti kalian baca ya, mulai dari pendahuluan, biar lebih jelas lagi. Konsep dasar moneter, saya di sini hanya akan menjelaskan instrumennya saja atau alatnya. Yang pertama tadi, kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, ini jangan dianggap Bank Indonesia itu ke pasar merazia pedagang, enggak. Operasi pasar terbuka itu kegiatan transaksi di pasar uang. Sekarang pasar yang kalian ketahui ada apa aja sejauh ini? Satu nih, pasar uang. Ada pasar apa lagi? Pasar apa lagi selain pasar uang? Pasar modal juga, Pak. Pasar modal 2. Ada lagi pasar apa? Pasar barang dan jasa. Itu seperti yang di pasar Kahayan, pasar besar itu namanya pasar barang dan jasa. Karena menjual barang. Ada pasar uang. Kita mulai dari pasar barang. Berarti tempat bertemunya orang yang punya barang dengan orang yang butuh barang. Orang yang perlu barang. Ada yang perlu makan, perlu beli beras ke pasar. Ada orang yang jual beras. Di sanalah bertemu orang yang mau beli beras dengan orang yang menjual beras. Ada pasar uang.
tempat bertemunya orang yang membutuhkan uang dengan orang yang kelebihan uang. Pasar modal, pasar atau tempat yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan modal dengan orang yang kelebihan modal. Pasar uang dengan pasar modal itu berbeda. Kalau pasar uang dia butuh uangnya. Jadi untuk beli apa, misalkan butuh uangnya. Tapi kalau pasar modal, yang dia perlukan adalah modalnya untuk usaha. Itu bedanya. Nah, di sini Bank Indonesia bermain di pasar uang. Artinya orang yang punya uang dengan orang yang membutuhkan uang. Ya. Dalam rangka operasi moneter, pasar terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga pasar antar bank, PUAB. Maka targetnya nanti adalah perbankan. Bisa itu konvensional, bisa syariah. Tapi lebih dalamnya ke konvensional. Contoh, Mandiri, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, ya bank-bank seperti itu yang diincar. Kenapa? Karena transaksi keuangan terjadi di sana. Itu yang diincar. Nasabah, tadi kan saya jelaskan di awal. Kalau orang terlalu banyak menabung, orang-orang kaya tertarik menabung, otomatis nabungnya kan ke bank. Maka minat menabung ini yang harus dikurangi oleh bank. Cara menguranginya seperti apa? Jadi kita bahas, kalau uang beredar terlalu banyak, akan dilakukan operasi pasar terbuka absorpsi. Terlalu banyak diingat ya. Uang beredar terlalu banyak, tingkat konsumsi meningkat. Yang dilakukan operasi pasar terbuka absorpsi. Bagaimana maksudnya? Nasabah itu nabung ke bank. Uangnya ditabung biar dapat bunga, gitu kan. Nanti bank, ini nasabah, dia ke bank nabung dengan harapan dapat bunga, timbal baliknya kan bunga, anggap 5%. Nanti dari bank, uangnya kan terkumpul banyak tuh. Misalkan dapat 1 triliun bank. Nah, bank itu kan juga perlu memutar uangnya untuk menghasilkan keuntungan. Disalurkanlah jadi kredit. Si A mau beli motor, motornya motor Matic Scoopy buat gaya. Nah, si B mau beli mobil, ya, buat gaya, entah untuk gaya atau untuk kebutuhan. Yang si C untuk usaha. Semua dibiayai oleh bank, dikasih kreditnya. A nih, anak muda, pengen nongkrong biar jadi anak gaul, minta belikan motor Matic, pakai helm bogo, nongkrong. Tapi orang tuanya belum ada kemampuan. Nah, akhirnya mengajukanlah kredit ke bank. Diberi oleh bank beli motor. Padahal kemampuannya belum ada. Hanya keinginan yang tinggi. Si B perlu mobil. Ajukan kredit. Si C untuk usaha. Si D untuk modal kawin. Kan sekarang bisa modal kawin ke bank. Semua diberikan oleh bank. Kenapa? Karena tadi nasabah banyak yang nabung. Nasabah banyak nabung, duit yang terkumpul di bank tinggi, maka bank pun bebas. Banyak yang bisa diberikan. Ya. A, B, C, D, E, F, G, semua. Nah, di sini terjadi peningkatan konsumsi atau daya belinya meningkat. Mulailah perkiraan akan terjadi inflasi. Pemerintah melalui Bank Indonesia maka harus mencegah bank, ya, banknya dulu yang dicegah supaya bank itu tidak bisa memberi kredit. A mau kredit motor enggak, duitnya enggak ada. B enggak bisa. C mau usaha ditahan dulu. D yang mau kawin cari duit sendiri, gitu kan. Paling kalau mau yang usaha aja. Caranya gimana? Bank Indonesia harus menarik duit dari Bank Mandiri. Anggaplah ini contohnya Bank Mandiri. Supaya Bank Mandiri tidak bisa menyalurkan kredit. Duitnya itu ditarik. Tapi tidak ditarik secara paksa. Ditariknya dengan cara Bank Indonesia menawarkan surat berharga. Ada SBI, ada SBIS. Ini surat-surat berharga.
ditawarkan dari Bank Indonesia ke perbankan umum. Menjual surat, misalkan, ini Bank Mandiri, kami dari BI mau jual SBI, harganya 1 triliun, mau beli nggak? Kalau mau beli nanti bunganya 5%. Bunganya 5%. Bank Mandiri ya mau lah. Ya, uang 1 triliun, 5% berarti berapa? 5% 50 miliar. Ya kan? Misalkan 1 tahun aja dapat 50 miliar kan lumayan. Maka Bank Mandiri tertarik beli surat berharga yang ditawarkan BI. Ketimbang dia menyalurkan ke A yang tadi beli motor untuk gaya, ke B untuk beli mobil, C yang usahanya belum pasti, D yang kawin, ya belum pasti ini kembali, bisa aja kredit macet. Si A tadi belum ada kemampuan, tapi mau gaya, nanti mau bayar dari mana? Kredit macet. Si B beli mobil, ya padahal belum butuh mobil dan gajinya juga tidak mencukupi, kredit macet. C usaha, ada kemungkinan bangkrut atau tidak menguntungkan. Yang kawin apalagi? Daripada disalurkan ke yang tidak jelas, mending beli surat berharga aja. Yang dikreditkan tadi jadi nggak ada. Ya. Jadi Bank Indonesia menarik minat bank-bank konvensional atau bank umum untuk beli surat berharga, sehingga uang yang ada di bank konvensional atau bank umum itu teralihkan. Ini namanya operasi pasar terbuka absorpsi. Dengan demikian, orang yang tadi mau beli motor nggak jadi, beli mobil nggak jadi, buka usaha nanti dulu. Yang mau kawin cari duit sendiri. Sehingga inflasi bisa mereda. Karena tingkat konsumsinya turun. Ya, ini namanya absorpsi. Ada yang angkat tangan? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau mau tanya boleh ya, langsung dipotong, nggak masalah. Maaf Pak, Kemudian, kepencet Pak. oh nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung ditanya, nggak apa-apa. Tadi absorpsi itu kalau terjadi uang beredar terlalu banyak. Nah, sekarang yang injeksi. Ini kalau terlalu sedikit. Ya. Tadi kan sudah tuh, Bank Mandiri duitnya udah untuk beli surat berharga. Oh, ternyata masyarakat konsumsinya turun. Gimana nih supaya masyarakat bisa belanja-belanja lagi? Akhirnya, Bank Indonesia membeli kembali surat ini. Surat-surat yang dibeli Bank Mandiri dibeli lagi oleh Bank Indonesia. Bisa harganya lebih mahal. Tadi dijual dengan 1 T, kembali dibeli oleh Bank Indonesia 1,1 T. Terus Bank Mandiri, oh ya boleh, nih saya jual, lumayan untung 100 miliar, 1,1 T. Tadi belinya 1 triliun, dibeli 1,1 triliun. Dibeli oleh Bank Indonesia, Bank Mandiri punya duit lagi. Ya. Bank Mandiri punya duit karena surat berharganya sudah dibeli oleh Bank Indonesia lagi. Duit Bank Mandiri 1 triliun tadi kembali. Plus keuntungan penjualan. Akhirnya Bank Mandiri bisa lagi. Nih, salurkan kredit tadi, siapa yang mau beli motor Matic? Oh, si A. Nih, beli sana. Beli motor. Bisa beli motor. Yang B, beli mobil. Yang C, jadi usaha. Yang D, saya sudah kawin Pak. Oh, kawin lagi sana gitu kan. Istri 2 misalkan. Bisa. Semua ini dibiayai lagi atau disalurkan lagi kreditnya oleh perbankan karena duitnya udah kembali. Kalau kredit-kredit itu disetujui, nah masyarakat tuh punya kemampuan lagi untuk beli. Dia bisa belanja lagi ya. Beli macam-macam. Perekonomian kembali normal. Tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat. Oke. Ini untuk yang operasi pasar terbuka. Jadi ada gambaran ya, jangan anggap operasi pasar terbuka itu Bank Indonesia turun ke pasar merazia. Lalu ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum atau suku bunga bank umum.
Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, artinya ada gejala inflasi, Bank Sentral atau Bank Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Perbankan itu punya simpanan juga di BI. Di BI. Jadi masing-masing kayak Mandiri, kayak BNI, kayak BRI, itu punya simpanan di BI. Misalkan setiap simpanan ini dijanjikan BI dapat 5%. Dijanjikan 5%. Tapi Bank Mandiri, BNI, dan BRI ini tidak punya uang sendiri. Dia harus cari nasabah. Nasabah. Semakin banyak nasabahnya yang menabung, maka semakin banyak yang terkumpul. Gitu kan. Baik itu nanti untuk disalurkan lagi sebagai kredit atau diserahkan ke BI untuk memperoleh bunga. Untuk ini, misalkan ya, nasabah banyak yang menabung. Banyak yang menabung. Sehingga uang itu terlalu sedikit. Semua orang mau nabung, mau mencari bunganya aja. Yang belanja ke pasar nggak ada. Barang-barang terjualnya sedikit. Bagaimana nih? Supaya masyarakat ini mau belanja lagi. Maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Misalkan tadi 5%, diturunkan ke 3%. Kalau Bank Indonesia menurunkan suku bunga jadi 3%, maka bank-bank ini juga harus menurunkan di bawahnya. Bisa hanya 1-2%. Karena bank-bank umum ini tidak mungkin memberi lebih dari yang dijanjikan Bank Indonesia. Pasti selalu di bawahnya. Nah, kalau Bank Mandiri menurunkan bunganya, yang semula 3%, jadi 1%. Nanti nasabah tidak berminat lagi menabung. Malas lah nabung. Bunganya kecil. Mending duitnya untuk bikin usaha. Nah, gitu kan. Nah, ketika orang malas menabung, duitnya diambil, ya, malas menabung, bunganya kecil, mending untuk usaha. Mereka akhirnya belanja bahan. Akan bikin usaha belanja bahan. Atau beli mobil, atau beli motor, dan lain-lain. Duit itu akhirnya ditarik dari bank. Nah, kebijakan diskonto adalah kebijakan menaik atau menurunkan suku bunga bank. Nih. Ketika uang beredar terlalu sedikit, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga banknya, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk menabung. Tapi kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, Bank Indonesia akan menaikkan lagi, jadi 5% lagi misalkan. Nih, dinaikkan. Otomatis Bank Mandiri, BNI, BRI itu juga ikut naik 3-4%. Nah, kalau sudah Bank Mandirinya naik bunganya, nanti masyarakat nabung lagi. Banknya ini bunganya lagi tinggi, ayo nabung. Kan gitu. Tidak jarang bank-bank ini menarik nasabah dengan cara undian. Tingkatkan tabungan Anda untuk memperoleh Toyota Alphard, kan gitu. Nah, itu tujuannya untuk menarik dana nasabah. Jadi ingat, kebijakan diskonto itu menaikkan atau menurunkan suku bunga bank untuk mempengaruhi minat menabung masyarakat. Kalau jumlah uang beredar terlalu sedikit, yang artinya kebutuhan tingkat konsumsi turun, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, konsumsinya naik. Tapi kalau konsumsi turun, konsumsinya sudah tinggi sehingga menimbulkan inflasi, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sehingga menurunkan konsumsi. Itu kebijakan diskonto. Ini saya hapus. Kalian tadi bisa screenshot atau buat catatan kecil. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Nah, bank itu punya cadangan kas. Perbankan, Mandiri, BNI, BRI, semua itu tidak boleh memegang uangnya. Misalkan nasabah yang nabung ke Bank Mandiri, total tabungan nasabah itu ada 1 triliun. Bank itu tidak boleh pegang semua. Jadi harus ada yang dicadangkan ke BI.
ada saldo maksimum, ya. Misalkan dari 1 triliun hanya diizinkan 200 miliar saja. Pokoknya 800-nya itu ke BI. Nggak boleh dipegang sendiri. Nah, kalau Bank Mandiri punya uang 200 saja, terbatas, tabungannya memang mungkin duit nasabah ada 1 triliun, tapi yang bisa disalurkan, dijadikan kredit, hanya 200 miliar. Maka dia akan lebih ketat lagi memberikan kredit-kredit ini, tidak sembarangan. Tadi kalau si A mau beli motor untuk gaya, B beli mobil, C untuk usaha, D untuk kawin. Ya, kawin. Maka akan dilihat mana yang lebih penting. Apakah yang beli motor, yang beli mobil, atau untuk usaha. Oh, ternyata yang usaha aja menjanjikan. Lebih baik membiayai yang mau usaha. Atau justru yang mobil aja. Ini yang mobil. Kita biayai yang beli mobil aja lah. Toh dia kalau nggak bisa bayar, mobilnya bisa kita sita gitu kan. Kalau yang motor nggak seberapa. Kalau disita nggak berasa. Kalau yang mau usaha, nggak ada yang bisa disita kalau sudah bangkrut. Nah, kalau untuk yang kawin, masa istrinya yang disita? Kan nggak mungkin. Maka harus ada pengawasan yang ketat. Karena duitnya juga terbatas. Bank itu harus bisa seleksi atau selektif memilih. Ya. Ini kebijakan cadangan kas namanya. Ketika uang beredar terlalu banyak, maka Bank Indonesia akan menaikkan cadangan kas yang harus disetor. Misalkan terlalu banyak uang. 800-nya sini kan awalnya 800. Oh, masih terlalu banyak. Kamu pegang 100 miliar aja. Berarti yang ada di BI ada 900 miliar, gitu kan. Yang ada di BI 900 miliar. Tapi kalau nanti tingkat konsumsi masyarakat turun, ditambah oleh BI, yang tadinya 200 miliar bisa jadi 500 miliar. Nih, saya tambah 500 miliar, tapi berikan tuh mereka kredit-kredit biar bisa belanja. Kayak gitu. Ya. Ini adalah kebijakan cadangan kas. Semua terkait kebijakan yang ada di lembaga keuangan perbankan. Jadi BI itu selain menyasar masyarakatnya, tapi banknya juga yang disasar. Nanti kalau ke masyarakat itu ada yang namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Tapi BI lebih kepada lembaga keuangan. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral. Dengan pengumuman, pidato, edaran, dan lain-lain. Ya. Kan sekarang kampanyenya, ayo berbelanja di pedagang kaki lima. Ayo kita hidupkan lagi pedagang-pedagang kecil. Belanja di sana biar mereka bisa memperoleh keuntungan. Nah, itu salah satu bentuk dari kebijakan dorongan moral. Biasanya kebijakan dorongan moral ini dilakukan ketika yang operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kebijakan cadangan kas sudah dirasa tidak efektif. Maka mau tidak mau harus memberikan dorongan moral, kampanye-kampanye. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Apakah ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit lagi. Jadi kalau mau tanya silahkan, mau diskusi juga silahkan. Ini daya beli turun. Kita kembali ke sini. Nah, ketika terjadi resesi atau terhentinya roda perekonomian, ya, akibat dari daya beli turun. Tadi daya beli turun, apa penyebabnya? Satu, karena apa? Apa? Apa daya beli menurun tadi, tingkat konsumsi kenapa bisa turun? Disebabkan karena satu, tidak ada apa? Nggak dicatat ya?
Tidak ada minat untuk Apa? Tidak ada? Tidak ada minat dari masyarakat, Pak. Tidak ada minat belanjanya. Duitnya ada tapi minatnya nggak ada. Nah, yang kedua, tidak ada apanya? Tidak ada duitnya, Pak. Tidak ada duitnya. Bagus. Ini diingat ya. Tadi kan, mau uang beredar terlalu banyak atau terlalu sedikit, ujung-ujungnya adalah ke daya beli yang turun. Daya belinya turun. Kan larinya ke sini semua. Penyebabnya tidak ada minat belanja atau tidak ada duitnya. Maka cara mengatasinya, ya, kalau secara konvensional, harus menambah jumlah uang beredar. Dengan instrumen tadi, operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas. Caranya gini, itu kalau di konvensional. Yang kita lakukan juga, semua berorientasi pada keuntungan duniawi dengan mengandalkan instrumen riba. Jadi masyarakat disuruh, jangan boros. Kalau kamu nggak boros, nanti kami kasih keuntungan, kasih bunga. Ya, kamu kemudian terlalu hemat. Ayo kamu belanja. Kalau kamu mau belanja yang banyak, nanti saya kasih bunga. Gitu kan? Kasih bunga. Semua selalu diiming-imingi dengan keuntungan. Bunga lagi, bunga lagi. Masyarakat nggak mau belanja, ditawarkan bunga. Masyarakat terlalu sering belanja, ditawarkan bunga. Keuntungan saja isinya, keuntungan. Kita orientasinya sudah pada keuntungan. Ya. Sudah kapitalis sekali. Semua dilihat dari sisi keuntungan. Tapi kalau dalam Islam, cara menambah daya beli, ya, kalau nggak ada duitnya, ya kasih duitnya dengan distribusi kekayaan. Yang dengan zakat. Orang miskin kasih zakat. Mau buat usaha, zakat produktif ada. Untuk makan, ada infak, ada sedekah. Ya, anak yatim. Itu besar pahalanya jika diberi santunan, diberi sedekah. Islam memanusiakan. Islam itu manusiawi. Tidak sekedar keuntungan-keuntungan saja. Jadi orang yang bergerak di sini itu atas dasar moral. Atas dasar kemanusiaan. Kalau di sini atas dasar keuntungan. Oh ya sudah, saya nggak mau belanja boros lagi. Kalau di konvensional, ya saya nggak mau berboros-boros lagi, nggak mau belanja banyak karena dapat keuntungan. Kalau di Islam, ya saya memberi karena lillahi ta'ala, untuk membantu saudara, untuk membantu sesama manusia. Orientasinya pada keuntungan dunia dan akhirat. Kita yang memberi untung dunia dan akhirat. Untung dunianya apa? Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Zakat termasuk dalamnya. Justru Allah akan melipat gandakan. Seperti Khalifah Utsman bin Affan, beliau sudah meninggal, tapi wakaf beliau dari kebun kurma itu masih tetap ada sampai sekarang. Dan pahalanya jariah terus mengalir kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan itulah yang menjadikan Utsman salah seorang yang dijamin masuk surga. Kenapa Utsman bin Affan bisa dijamin masuk surga tanpa hisab? Ya karena tadi sedekahnya yang luar biasa. Dunianya untung, akhiratnya untung. Itu ya kalau dalam Islam. Tadi kalau Nadia bertanya bagaimana caranya? Ya kalau kita sebagai seorang Islam lakukan ini. Apakah hanya sesama Islam saja, Pak? Enggak juga. Kita berbuat baik, jangan memandang agamanya apa, sukunya apa. Nah, kemudian, itu kan sudah tugasnya pemerintah, Pak. Iya, memang tugas pemerintah. Tapi pemerintah hanya bisa menyediakan lembaganya. Ada Basnas, yang bilangnya ada wakaf, infak, sedekah. Tapi tetap, istilahnya kalau ini bank, ada nasabahnya. Basnas juga harus ada nasabahnya. Nggak bisa Basnas bergerak sendiri. Tetap penggeraknya adalah di masyarakat. Ya, kalau ada kawan yang kelihatannya susah, makannya jarang-jarang, badannya sudah terlihat kurus, nggak usah diomong loh, kamu kurus sekali, jarang makan ya. Nggak usah ditanya seperti itu. Kalau emang kamu merasa dia kurus, jarang makan,
belikan saja makanan tanpa banyak omong. Ini makan dan makanan. Insya Allah jadi pahala untuk kita dan tidak akan mengurangi harta. Ya. Ini cara dalam Islam. Kalau kita gunakan opsi konvensional, yakni riba tadi, kan semua berbasis bunga lagi semua. Maka kita awal setiap pertambahan tanpa ada pembanding itu disebut riba. Contoh pinjam 1 juta, kembali 1.040.000. Ini namanya riba. Dan selalu diperjanjikan di awal. Kamu pinjami saya uang, nanti ada bunganya sekian persen. Ya. Atau kalau kamu nabung di sini dapat bunga sekian persen, berarti kan diperjanjikan di awal. Beda dengan yang diperjanjikan, tidak diperjanjikan tapi diberi, itu namanya hadiah. Kalau saya mau hutangi orang 1 juta, waktu orang itu mengembalikan ada tambahan, dikasih makanan misalkan. Nah itu tidak masalah, karena kita tidak minta di awal. Kita tidak minta tambahan 1 juta, ya udah kembali 1 juta. Perkara yang meminjam ngasih makanan atau ngasih tambahan 100.000 itu namanya hadiah. Selama kita tidak memperjanjikan di awal. Memperjanjikan itu dalam arti isyarat ataupun perkataan. Misalkan, nih saya pinjami 1 juta, tapi matanya sambil kedip-kedip atau sambil alisnya naik-naik gitu kan. Ngasih isyarat. Itu perjanjikan di awal. Hati-hati. Sekarang kan banyak seperti itu. Ya udah nih saya pinjamin. Tapi paham kan, kayak gitu guys bahasanya. Itu juga perjanjikan di awal namanya. Tidak lillahi ta'ala, nanti jatuhnya riba. Bahkan ya, saya kalau minjamkan uang 1 juta kepada Nadia, tapi kemudian bilang gini, iya saya pinjamkan nih kepada Nadia 1 juta. Tapi kamu ambilkan saya dulu minum. Hanya sekedar mengambilkan minum itu juga termasuk pertambahan. Maka ketika kita ya mau minjamkan orang, jangan dipersyaratkan. Pinjamkan, udah pinjamkan aja. Pinjamkan 1 juta, kembalinya harus 1 juta. Jangan sampai ada pertambahan. Kemudian dihitung berdasar jumlah yang dipinjam. Jadi kalau riba itu dihitung dari jumlah yang dipinjam. Pinjam untuk usaha 1 juta. Nanti kembalikannya 1 juta ya, plus 10%. Bagi hasil lah, kayak gitu kan. Tidak seperti itu kalau bagi hasil. Kalau bagi hasil itu dihitung berdasarkan keuntungannya. Ya, keuntungan. Kalau riba dihitung berdasarkan berapa yang dipinjam. Yang dipinjam 1 juta, misalkan bunganya 10%, berarti mengembalikannya jadi 1.100.000. Tapi kalau bagi hasil kerjasama, pasang modal 1 juta, ya, 1 juta, berapa keuntungannya? Nggak tahu, nggak jelas. Bisa pakai persentase, bisa. Misalkan 50% dari keuntungan. Kalau keuntungannya 100.000, maka 50%-nya dari 100.000, bukan dari 1 juta. Gitu ya, kalau bagi hasil. Kalau usahanya tidak untung, artinya keuntungannya 0, maka tidak ada yang dibagi. Kalau usahanya rugi 100.000, maka kerugiannya juga yang dibagi. Masing-masing menanggung 50.000. Itu namanya bagi hasil. Maka kalau ada orang yang katanya, ayo kita berbisnis, nih uang 1 juta, tapi nanti kamu kembalikan, saya dapat 10% ya. 10% dari yang dipinjamkan, itu namanya riba, bukan bagi hasil. Bunga tidak mengenal untung rugi. Kreditur atau orang yang berhutang cenderung selalu diuntungkan. Lihat di bank, nasabah yang nabung selalu diberi bunga bank, keuntungan. Ya. Jadi nggak pernah namanya nasabah dirugikan. Bank juga seperti itu. Kalau ada orang yang mau usaha, ya tadi bank, ada orang mau usaha dikasih modal, usahanya bangkrut, dia tetap ditagih hutang pokoknya. Misalkan untuk bangun usaha, minjam duit, rumahnya yang dijaminkan. Sudah di PHK karena COVID, mau mulai usaha, pinjam ke bank. Kemudian rumah yang dijadikan jaminan. Menjalankan usaha bangkrut, ditagih oleh bank, mana utangnya. Rumahnya yang disita, yang tadinya mau survive, mau bertahan hidup, malah semakin miskin. Inilah yang namanya kapitalis. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu.
Inilah parahnya riba nanti. Tapi kita tidak akan terlalu panjang lebar masalah riba. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Ya, kalian bisa baca kelanjutannya untuk minggu depan. Ini ada fakta. Sampai nanti akhir. Ya, ada 10 menit, mungkin ada yang mau tanya. Kalau belum jelas, sebelum kita akhiri. Pak, Silakan. Pak izin lupa keluar mau beli paket Pak. Hah? Boleh lah Pak? Oh, ya sudah. Nggak apa-apa, kita juga udah mau selesai. Oke, silahkan. Izin keluar. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Oke, cukup jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, maka kita akhiri. Nanti file yang saya berikan, baca ya. Termasuk bentuk-bentuk surat, bentuk-bentuk surat Iya, Pak. berharga. Itu kalau ada yang tidak jelas, Baik, Pak. nanti bisa kalian tanyakan. Jadi saya Ya. ingin kalian belajarnya mandiri. Iya, Pak. Ya, kalau dari penjelasan saja materi ini luas loh. Apalagi ada Islamnya. Maka tidak akan mencakupi keseluruhan dalam satu semester. Oke, kita cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah berhadir dan bergabung di Zoom meeting. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nanti video ini kan sudah direkam. Kemudian saya coba upload ke YouTube secara terbatas. Jadi nanti untuk yang tidak hadir atau kalian mau mengkaji ulang bisa ditonton. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.